My name is Andrew Chan, and I'm currently detained in Indonesia, Bali, and I've been sentenced to death for firing squad. Halo guys, selamat datang di Real Opinion. Di sini kami akan membahas tentang cerita-cerita hal-hal menarik yang ada di dunia ini, mulai dari kejadian, tempat, ataupun hal-hal lain yang akan kita bahas di sini. Di sini kami akan membahas cerita tentang Nusa Kambangan, dari awal mula penemuan Nusa Kambangan sampai dengan terpidana mati yang dibunuh di Nusa Kambangan. Kami akan membawa kalian, dan semoga kalian enjoy dengan cerita yang kami bawakan tersebut. Kita mulai intronya dulu. Welcome to Real Opinion. Nusa Kambangan merupakan pulau yang berada di Cilacap, di sebelah selatan Jawa Tengah. Ini merupakan pulau yang dipakai untuk lapas terpidana yang kelas kakap yang ada di Indonesia ini. Asal mula nama Nusa Kambangan ditemukan oleh Prabu Haji Pramusa, yaitu pada masa kerajaan. Pada saat itu Prabu Haji Pramusa menemukan bahwa ada sebuah pulau yang bisa dijadikan untuk tempat bersinggahan kerajaan. Prabu Haji Pramusa memakai pulau yang berada di Cilacap tersebut dengan nama Nusa Kambangan, dikarenakan banyaknya bunga-bunga yang tumbuh di Nusa Kambangan. Lanjut pada era modern pada penemuannya Nusa Kambangan. Pada tahun 1739, VOC mengirim beberapa pasukan ke Nusa Kambangan. Beberapa pasukan yang dikirim itu pun memiliki nama Paulus yang disuruh untuk menyurvei berbagai tempat di dekat pantai Pangandaran. Banyaknya tempat tersebut hingga ditemukannya Nusa Kambangan, guys. Jadi Nusa Kambangan dijadikan tempat sebagai singgahan VOC untuk mencari beberapa rempah-rempah. Namun dijadikan sebagai pelabuhan untuk VOC. Jadi awal mulanya itu Nusa Kambangan itu sebagai pelabuhan, guys, bukan menjadi langsung sebagai penjara. Maka di sini kalian juga tahu kalau dahulu itu Nusa Kambangan itu tidak langsung menjadi penjara, melainkan itu menjadi pelabuhan dahulu, sampai mengalami beberapa alokasi alih fungsi. Lanjut ke penjara yang dibangun di Nusa Kambangan. Penjara yang dibangun di Nusa Kambangan pada tahun 1912 dibangun dua penjara, yakni penjara Karanganyar dan penjara Nirbaya. Masing-masing berdaya tampung 750 orang. Lalu dibangun lagi penjara Batu pada 1924 dan selang 3-4 tahun secara beriringan dibangun 3 penjara, yakni penjara Besi pada tahun 1927, dilanjut penjara Gilger dan penjara Karang pada tahun 1928. Penjara terakhir yang dibangun di masa kolonialisme Belanda yakni Limus Buntu pada tahun 1935. Proses eksekusi mati di Nusa Kambangan memiliki beberapa cara, guys. Seperti tutorial gitu. Adapun tugas dari eksekusi itu sendiri dilakukan melalui regu tembak. Yang pertama, sebuah regu tembak berjumlah 12 orang yang terdiri dari penembak yang sangat terpilih, ya, tidak boleh memiliki penyakit, maksudnya harus sehat secara mental dan fisik pada usia 20-an. Menurut beberapa sumber, hanya 3 senapan dari 12 orang regu itu tersebut, guys, yang ada pelurunya. Sementara 9 itu kosong dan tidak ada apa-apanya. Jadi kalau yang merasa membunuh itu siapa sih, itu pasti beban sih, guys. Dan teman-temannya yang lain pun tidak juga mengerti yang membunuh itu siapa. Yang kelima, narapidana harus mati dalam 1 menit, tidak boleh lebih. Karena ini sangat penting, kalau lebih dari 1 menit itu namanya sudah menyiksa, guys. Jadi harus mati dalam 1 menit tersebut. Apabila ditembak pada jantung itu tidak mati, itu langsung ke kepalanya. Dan didampingi oleh penasihat agama semestinya untuk berdoa terus. Menurut beberapa sumber Algojo, dari mantan Algojo yang telah mengeksekusi mati di Nusa Kambangan, terpidana mati itu sampai menangis hingga meminta penasihat agama untuk menyirami rohani terus, guys, sampai tidak takut dan sehat mental. Sebegitu mengerikannya, guys, eksekusi mati di Nusa Kambangan ini. Lanjut ke narapidana yang dieksekusi di Nusa Kambangan. Narapidana mati pertama yang dieksekusi mati di Nusa Kambangan yang gue ceritakan ini adalah Freddy Budiman, guys. Freddy divonis bersalah lantaran menyelundupkan 1,4 juta pil ekstasi dari Cina pada tahun 2011. Dia dibawa dari lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ke lapas Pasir Putih, Nusa Kambangan pada 16 April 2015.
Dalam sidang tertutup pada Rabu 20 Juli, Mahkamah Agung telah menolak peninjauan kembali Freddy. Jadi itu mengajukan banding ya guys, jadi itu ditolak oleh pengadilan. Sebelumnya disebutkan 14 terpidana itu akan direncanakan dieksekusi mati pada bersamaan dengan Freddy Budiman ini guys. Yang pada mulanya 14 terpidana mati yang akan dieksekusi mati di Nusa Kambangan itu menjadi 4 narapidana mati yang akan dieksekusi guys. Jadi tidak jadi 14 orang karena berbagai alasan tertentu. Dan pada eksekusi matinya Freddy Budiman ini didampingi oleh Pastur Romo Carlos yang berada di penjara Nusa Kambangan. Selama tim Algojo atau Regu Tembak Indonesia menjalankan eksekusi terhadap 4 terpidana mati kasus narkoba, pada awalnya yang ada 14 tadi, Romo Carlos yang sudah terbiasa mendampingi para terpidana menjelang eksekusi di Nusa Kambangan mengaku tidak mempunyai kata-kata lagi untuk menggambarkan kondisi terpidana mati karena sudah sangat down sekali guys dan sudah pasrah sekali untuk dihukum mati para 4 terpidana mati ini. Menurut pengakuan mantan Algojo yang mengeksekusi mati Freddy Budiman guys, pertama kali itu 7 hingga 8 menit dan kemudian ada beberapa lainnya itu 15 menit dan mereka masih tidak berakhir katanya, dan kapten harus menunggu dengan pistol dan menembak ke otak katanya lagi. Pada proses eksekusi matinya itu Freddy Budiman itu rumornya itu tidak langsung mati saat ditembak jantungnya guys, jadi ditembak 2 kali langsung ke otak. Yang kedua adalah pelaku bom Bali 1 guys. Ada 3 terpidana mati pada kasus bom Bali ini, yaitu Amrozi, Ali Gufron, dan Imam Samudra. Pada proses eksekusi mati pelaku bom Bali 1 ini guys, pada pukul 23.45 pada tanggal 9 November 2008, setelah persiapan siap rombongan, kemudian berangkat menuju Bukit Irbaya guys, yaitu rombongan eksekusi mati para pelaku bom Bali ini. Pemberangkatan dipimpin oleh seseorang yang diduga polisi melalui semacam upacara pukul 12 malam lebih 5 menit. Amrozi dan yang lainnya itu tiba di Bukit Irbaya dan langsung digiring ke tiang eksekusi yang telah disiapkan oleh eksekutor guys. Mereka diposisikan di tiang-tiang eksekusi itu, sementara anggota polisi siap berbaris untuk menembak eksekusi mati pelaku bom Bali tersebut. Dan pada akhirnya pelaku bom Bali 1 ini pun dieksekusi mati pada hari tersebut guys. Mereka diposisikan di tiang-tiang eksekusi itu guys. Pelaku bom Bali 1 pun dieksekusi mati pada hari tersebut dan sama eksekusi matinya dengan menggunakan regu tembak. Itu yang mereka, yang sumber-sumber lain katakan. Yang ketiga yaitu adalah Andrew Chan. Andrew Chan merupakan terpidana mati narkoba asal Australia yang tertangkap di Bali. Dia tertangkap di Bandara Ngurah Rai Bali, dan Andrew terbukti sebagai pengatur rencana penyelundupan. Jadi dia tidak ikut di lapangan guys, tapi dia merencanakan dalam aksinya tersebut. Dalam rencananya penyelundupan heroin senilai 4 juta dolar Amerika, Andrew terbukti membagikan kartu SIM kepada seluruh anggotanya yang bekerja untuk saling kontak dan bertugas mengumpulkan heroin sebagai penampung. Pada saat detik-detik eksekusi, Andrew Chan bernyanyi sampai peluru dan pengeksekusi menembus jantungnya guys. Kalau kalian ingin melihat bagaimana eksekusi mati dari Andrew Chan ini dan bagaimana menyanyikan lagunya Amazing Grace dan 10,000 Reasons, kalian bisa lihat di channel TV One guys. Gue akan kasih link di bawah kalau kalian ingin lihat ilustrasinya, dan itu mengerikan sekali kalau kalian lihat, apalagi malam-malam ya guys. Jadi guys, itu adalah pembahasan tentang Nusa Kambangan dari awal mula penemuannya hingga sampai terpidana mati yang dieksekusi di Nusa Kambangan. Apabila kalian punya cerita lain atau informasi lain yang belum kami ceritakan, kalian bisa tambahkan ke kolom komentar. Dan apabila kalian punya cerita lain yang akan kami bahas selanjutnya, kalian bisa tag ke IG gua @wge_enya4_1. Kalian bisa follow, gak apa-apa, enggak juga gak apa-apa, yang penting kalian tag aja. Mesti kami akan baca dan akan kami bahas kalau itu menarik. Kalau enggak ya enggak akan kita bahas sih. Dan itu dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe semestinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye.